Ridhoi atau mungkin sudah ada testimoni yang lain gitu. Oke. Yang jelas sama sekali tidak dia melihat orangnya cantik Pak, tapi Menarik ini. matanya yang saya sangat kasihan sekali ya, kasihan sekali ini ditanya Pak Bos saya. Oke. Anak Jawa istilahnya. Terima kasih Pak, terima kasih. Mohon penjelasan. Oke, satu lagi nih, punten. Biar ini sebelum saya akhiri. Nah, monggo. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rajo, alamat Kota Madiun. Oke. Keluhan saya itu begitu, asam urat, dan nanti tiap anu itu mesti bengkak. Oh, oke. Itu persendian itu terutama kaki. Nah itu cara terapinya apa ya, sama seperti terapi batuk sudah tertera di sini. Hanya untuk yang bengkak-bengkaknya saja yang diterapi. Baik. Mohon petunjuk. Baik. Oke, yang kita jawab yang duluan Pak ya. Itu aja pertanyaan ya, Pak Raharjo. Baik. Jadi kalau untuk tadi yang cewek cantik Pak ya, saya senang ceritanya cantik. Iya, jadi kalau kebetulan kemarin di Kutuarjo, Purworejo itu ada sama, cuman beliau bapak-bapak, gitu. Jadi nggak cantik, gitu ya. Beliau hadir ke acara dan sama sekali sudah tidak lihat, gitu ya. Saya tanya sama beliau, karena kebetulan di zamannya Kanjeng Nabi ada satu orang yang buta datang ke Kanjeng Nabi, gitu ya, minta diobati supaya bisa lihat indahnya dunia kembali, gitu. Kan gitu ya. Saya tanya begitu, saya ceritain kisah di zamannya Kanjeng Nabi. Sama Kanjeng Nabi kasih dua pilihan, mau surga atau lihat indahnya dunia kembali. Ternyata di zamannya Kanjeng Nabi pilih surga. Jadi dia pulang nggak diobati oleh Kanjeng Nabi Bapak sekalian, gitu ya. Karena milih surga. Dan yang kemarin ternyata saya milih surga tapi usaha Mas, katanya gitu. Oke, nggak apa-apa, bagus katanya gitu. Tetap dia usaha, tapi tetap milih surga, gitu. Jadi Bapak sekalian, namanya penyakit, kata Allah pasti ada obatnya. Jadi kecuali penyakit jalan kematian, itu nggak bisa. Dan itu banyak kita temui Pak. Yang kebetulan kalau Pak Kiai biasanya tahu, gitu ya. Biasanya teman-teman biasanya nanya dulu Pak Kiai itu. Nah, jadi ini nggak bisa lah ya, biasanya gitu. Biasanya paham beliau, mungkin ini biasanya 7 hari lagi meninggal. Jadi ya nggak usah ditangani seperti itu Pak. Nah, itu kalau penyakit yang menjadi penyebabnya kematian itu jelas tidak mungkin bisa disembuhkan. Tapi kalau penyakit di luar itu pasti ada obatnya. Makanya mudah-mudahan kita menjadi wasilah kesehatannya jutaan orang, gitu ya. Jadi kita jadi banyak manfaat buat orang banyak, gitu ya. Jadi kalau untuk masalah mata, insya Allah sangat bisa. Karena ketika kita keduanya Pak, kombinasi dengan ini, tetap kalau masalah mata, kan saya ilustrasikan seperti masalah mata kita, ini ibarat trompet panjang, mata kita ini yang di ujungnya Pak. Jadi ketika yang ujung ini, paling depan ini bermasalah, artinya ini makhluk hidup Pak ya, mata kita ini makhluk hidup, butuh asupan makanan, nutrisi, vitamin dan lain-lain. Jadi ketika di luar sini ini bermasalah, pasti suplai makanannya nggak nyampe Pak, makanya jadi rusak. Seperti itu. Jadi butuh didandani dari dalam, seperti itu. Tetap kita cerita kita ini cerita yang masuk akal Pak, jangan bukan cerita yang ajaib gitu ya. Walaupun Allah bisa saja kan gitu kan. Cuman ketika kita cerita yang masuk akal. Sembuh itu bisa kita analogikan, bisa kita jelaskan. Orang itu akan sembuh begini prosesnya, gitu ya. Tapi banyak di luar itu, banyak keajaiban terjadi, banyak mukjizat terjadi ketika kita usaha seperti itu. Nah, ketika kita cerita tentang kita manusia, itu cerita yang masuk akal,
gitu ya. Walaupun Allah punya kehendak bisa cepat, bisa sedang, bisa lama, bisa nggak sembuh, tergantung kehendaknya, ridhonya Allah, nantinya begitu ya. Kita wajib ikhtiar. Nah biasanya kuncinya satu, ketika kita tetesin enzim masih ada rasanya, ada perihnya, insya Allah masih ada potensi untuk sembuh. Tapi ketika sudah nggak berasa sama sekali, biasanya sudah ketutup biasanya, Pak. Seperti itu. Kebetulan sebelum di sini saya sama, ada testimoni di Cilacap waktu itu, Pak. Jadi sudah glaukoma, bahkan satunya ketika mau ditetesin berdiri begini jatuh, Pak, bola matanya lepas. Satu lepas, jadi dia diambil gitu ya, terus dibersihin, dikafani, dikubur. Nah, yang satunya pas ditetesin sekitar 21 hari itu langsung udah bisa mulai lihat. Seperti itu. Jadi tetap ada prosesnya seperti itu, Pak. Yang satu yang jatuh ya, lepas. Ini tinggal bolong terus ditutup pakai perban seperti itu. Tapi nggak masalah karena sudah rusak semua seperti itu. Gitu. Jadi nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah seperti itu, Pak. Gitu ya. Bisa dipahami, Pak ya? Oke. Dan kalau untuk Pak Raharjo sering bengkak gitu ya. Itu ginjal jenengan sudah mulai ada masalah, Pak. Karena pekerjaan ginjal kita yang disebut ada membran ginjal. Pekerjaan nyaring darah, Pak. Darah yang kotor cair jadi air seni, jadi air kencing. Darah yang kotor padat jadi BAB. Gasnya jadi keringat. Itu pekerjaannya membran ginjal kita. Jadi ketika darah kita pekat, kental, atau satpurin kita, nih pengaruhnya di darah itu ke tiga sebenarnya, ke kolesterol, ke satpurin, dan gula. Ini potensi ketika darah kita pekat, seperti itu. Nah, ke satpurin biasanya di persendian, Pak. Ketika sendi-sendi kita ini, kalau di sepeda itu Vaslinnya mengeras, sakit biasanya. Jadi ketika satpurin kita sudah mulai mengeras, buat nekuk sakit, gitu ya, buat jalan sakit, seperti itu. Nah, ketika kita sering barkun, biasanya dia akan melunak, Pak, seperti itu, dan darah otomatis jadi encer. Makanya tingkat kebengkakannya berkurang, otomatis. Karena jantung kan pekerjaan memompa darah, gitu ya. Dia akan narik ke atasnya, berat posisinya seperti itu, Pak. Makanya ketika sering barkun, otomatis akan sirkulasi darah lancar, seperti itu. Makanya bengkaknya itu mulai pasti hilang, seperti itu. Kalau bengkak itu pasti ginjalnya bermasalah, pasti itu, Pak. Karena darah nggak ketarik ke atas, seperti itu, gitu ya. Bisa dipahami ya? Mungkin cukup, Pak Ibu sekalian ya. Aduh, banyak banget yang nanya. Pak, Ibu dulu satu, monggo. Satu aja, Bu. Nanti habis acara kita nanya-nanya panjang ya, biar semua kebagian. Monggo. Langsung awan, langsung. Udah bunyi itu. Tes. Gak bunyi ya? Nah, itu bunyi, Pak. Coba diulangi. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, Pak, itu di brosur itu kan ada manfaat barkun baik cara akhir maupun batin, ya. Kalau yang selama ini tadi dibahas masalah manfaat cara ini, di situ ada batin, misalnya bagaimana cara mengoptimalkan manfaat cara batin dengan barkun ini. Misalnya ada usaha yang bangkrut, ya. Bagaimana untuk membangun kembali? Caranya bagaimana, Pak? Baik. Oke, habis ini kita tutup ya. Satu pertanyaan yang luar biasa. Beri aplaus buat ibunya nih. Jadi manfaat batin. Contoh misalkan usaha yang bangkrut biar naik lagi gitu ya. Salah satu penghalang rezeki kita adalah dosa-dosa kita, Bagus sekalian. Jadi yang menjadi hijab jalan rezeki kita itu dosa kita.
Makanya bagaimana sih agar dosa-dosa kita cepat terkikis gitu ya, salah satunya dengan ismu adzam ini. Jadi dengan sering bacakan itu gitu Bu ya, ismu adzam nanti yang dikasih pakai itu sebenarnya untuk ngikis dulu, ngikis dosa-dosa kita. Setelah itu makanya mintanya biasanya saran Pak Kiai ke sana untuk pembersihan dosa-dosa kita dulu. Habis itu baru setelah bersih kita baru pengennya apa? Testimoninya banyak Bu, ada di Cilacap teman saya namanya Pak Riza, beliau kontraktor bangkrut, hutangnya 1,8 M, dalam jangka 1 tahun lunas Bu. Tentunya layak tasib gitu ya, dengan beliau banyak bantu orang. Kebetulan rumah beliau dekat pasar, ada tukang becak, jalannya pincang, beliau barkun, minta doanya. Setelahnya dia nggak minta duit tapi minta doanya, seperti itu. Dengan begitu usaha beliau di yang lain jalan, sehingga bisa lunasi hutangnya, seperti itu. Jadi banyak jalan, makanya kuncinya ismu adzam tadi sering dibacakan agar menjadi pembersih dosa-dosa kita, seperti itu. Gitu Bu ya. Maka itu dampak sebenarnya Bu. Jadi apa namanya? Di brosur ini di brosur nih ya. Manfaat batin, keselamatan, santet dan teluh. Pasti tidak mungkin mampu ketika kita sering bacakan itu. Kayak itu pasti. Ini macam-macam nih. Gangguan makhluk halus. Jadi kalau orang nih kesurupan misalnya ya, kalau benar-benar ketempelan hanya diginin doang nggak? Kita bacain doanya. Saya sebelum punya barkun nggak pernah ngerti tentang dunia begituan. Setelah saya punya barkun, saya bisa menjadi wasilah menyembuhkan orang kesurupan jarak jauh Pak. Kebetulan saya aslinya Madura. Di Madura tuh ada anak sepupu saya kesurupan. Udah 3 hari 3 malam kita bisa tidur. Ketika mau rebahan seperti digigit ular gede banget. Jadi kejang-kejang Pak. Udah ke kiai, ke orang pintar di Madura nggak sembuh-sembuh. Telepon saya ceritanya suruh cariin orang pintar di Jawa. Gitu ya, saya tinggal di Banyumas gitu kan. Nah, Pak Kiai sering ngomong buat jarak jauh bisa leh gitu ya. Nah, saya coba Pak. Saya barkun ini saya foto, ini masih ada chattingannya di HP saya. Saya foto, saya kirim via WA. Saya suruh tempelin HP di Madura yang ada gambar barkun saya ini, suruh tempelin ke air putih anget di sana, gitu ya. Pas mau diminum, saya video call Pak. Pas video call, pas mau diminum, saya bacain doanya. Setelah minum, langsung sembuh saat itu. Makanya saya terkenal di Madura Pak. Soleh jadi dukun di Jawa, katanya begitu. Jadi luar biasa. Setelah sering saya ceritakan, banyak teman yang nyoba. Kemarin terakhir di Cikarang, ada kesurupan massal Pak, di pabrik. Salah satu yang kesurupan itu anaknya orang Cilacap gitu ya. Tanya ke saya sarankan sama. Kata saya, ada yang bisa dihubungi nggak? Kalau yang dihubungi kesurupan nggak bisa, kata begitu kan. Kalau ada Mas istrinya, saya gitu kan. Oh bisa. Insya Allah kata saya gitu kan. Nah sama caranya, di foto, dikirim ke sana, suruh tempelin. Pas mau diminum video call, dibacain doanya. Sembuh semua Pak. Sembuh satu, sembuh semua. Seperti itu. Itu luar biasanya barkun. Oke Bapak sekarang cukup ya. Nanti nanya-nanya di lepas acara kita bisa sharing apa aja, gitu ya. Dari saya, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Oh, Bapak Dirut kita, Bapak Soleh. Luar biasa. Di Jawa jadi dukun katanya. Daripada Barkun di Madiun sehingga bisa beberapa kali datang.
Kita tampilkan dan tepuk tangan yang meriah untuk beliau, Bapak Ahmad Mutahar. Ini sudah mendapat hadiah mobil dari Bapak Dirut karena prestasinya. Tanpa panjang lebar, kita serahkan waktu dan tempat kepada beliau. Tepuk tangan untuk Bapak Nuh MC yang luar biasa. Oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lemes ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa ketemu, kita bisa berkumpul. Insya Allah ini bukan sesuatu yang kebetulan, bukan sesuatu yang sia-sia. Mudah-mudahan hari ini adalah bagian dari jawaban doa-doa Allah atas doa jenengan selama ini. Yang kepengen sehat, insya Allah hari ini sehat. Yang kepengen kaya, hari ini insya Allah kaya. Yang hari ini kepengen cita-citanya belum belum kesampaian, insya Allah hari ini kesampaian. Perkenalan dulu Bapak Ibu, nama saya Ahmad, asli saya Cilacap. Usia saya hari ini 41 tahun. Status saya duda, anak satu. Tadi di belakang ada yang nanya soalnya, Pak Ahmad dulu ngenalin diri duda sudah dapat belum gitu. Insya Allah Bu, yang penting laki-laki itu berprestasi gitu. Saya bergabung di Bakun ini tanggal 31 Desember tahun 2021. Jadi insya Allah hari ini sudah 1 tahun bulan ya, dalam perjalanan 1 tahun lebih ini tahun Bapak Ibu. Sebelumnya saya hanya asik dengan terapi Bapak Ibu. Saya hanya asik dengan terapi. Karena apa? Saya gabung di Bakun ini, saya bukan orang yang bintangnya bisnis MLM yang sebelumnya. Jadi kalau Bapak Ibu yang di sini bintang-bintang ini sebelumnya pasti tidak pernah tahu namanya Ahmad. Betul nggak? Tidak terkenal saya. Gitu ya. Karena saya memang sangat benci dengan bisnis-bisnis seperti itu sebetulnya ya. Awal itu sudah 3 tahun. Tadi ada yang tanya glaukoma Pak nggih? Glaukoma, ibu kami kebetulan karena gulanya itu 600 kalau lagi rendah. Gitu ya. Kalau lagi tinggi itu undetek. Itu sudah 3 tahun Bapak Ibu dirawat di rumah sakit. Dari awalnya gula, lama-lama pasti komplikasi kemana-mana. Dari gula kemudian dia naik ke retina. Jadi matanya sudah tidak bisa melihat. Glaukoma, betul. Terus kemudian liver ini tinggal fungsi tinggal 35% Bapak Ibu. Terus kemudian ini di sini sering banget sakit, jerit-jerit gitu ya. Di sebelah sini. Ternyata itu adalah yang namanya TB tulang belakang. Saya juga baru tahu. Ini TBC itu hanya di paru-paru. Ternyata tulang pun bisa TBC Bapak Ibu. Ya, itu sudah dirawat di rumah sakit Cilacap itu beberapa tahun, masuk opnam, nanti pulang lagi, opnam, pulang lagi, seperti itu 3 tahun Bapak, 2 tahunan kurang lebih. Tidak ada perubahan, akhirnya harus dirawat, dirujuk lagi ke rumah sakit Margono Purwokerto Bapak Ibu. Di sana dimasukkan ke MRI Pak ya, yang kayak tabung itu, dimasukin ke situ, ternyata memang komplikasinya sudah luar biasa. Ibu saya itu posisi sudah tangan, kaki ini lumpuh, gitu ya, jadi geletak, mata sudah nggak bisa melihat. Kalau dokter itu sudah menyarankan ke kami sudah siap dengan segala macam kemungkinan. Jadi bukan harus siap, tapi dipaksa siap Bapak Ibu. Bapak saya baru meninggal belum lama, ibu saya seperti itu. Rasanya itu luar biasa. Ya, tapi kami dipaksa harus siap. Nah, kebetulan terakhir itu masih ada opsi lagi. Pak, ini harus dirawat ke rumah sakit rujukan lagi. Kita dikasih opsi rumah sakit Cipta Mangunkusumo, rumah sakit Karya di Semarang, terus kemudian rumah sakit Sarjito Yogyakarta. Kita tidak pilih tiga-tiganya ini. Kita pilih rumah sakit pusat angkatan udara Pak di Jogja, itu di daerah Janti. Karena kalau kami itu antrinya luar biasa Bapak Ibu. Itu kita nggak kalah. Akhirnya kita masukin memang ke rumah sakit tentara. Di sana langkah awalnya adalah ini mata harus dioperasi dulu.
Jadi itu di laser Bapak Ibu. 96 tembakan sekali laser, tapi sebelum di laser itu harus dibius lokal dulu. Bius lokalnya di mana? Bola mata ini disuntik Bapak Ibu. Gitu ya, suntikannya ya suntikan itu. Cedot gitu di pas bola mata tengah. Satu mata, terus kemudian beberapa sekitar 1 minggu baru mata satunya lagi. Ada perubahan nggak? Tidak ada. Alhamdulillah memang ternyata belum dikasih wasilah kesembuhan lewat dokter. Nah, sebagai anak punya orang tua seperti itu, ada informasi apapun kita datang. Oh, ada tabib di sana, kita datang. Ada alternatif di sana, kita datang. Purwokerto di Teluk, oh ada yang katanya pakai sakal putung apa itu yang buat biar ini bisa gerak lagi. Kita datang, ternyata tidak ada perubahan. Nah, waktu itu alhamdulillah kami dikasih informasi ada terapi massal barkun. Seperti ini Bapak Ibu, di Cilacap. Kita ajak ibu ke situ. 1 kali terapi, alhamdulillah tangannya sudah bisa ngangkat. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk barkun. 1 kali terapi, tangan sudah bisa ngangkat. Menurut saya ini keajaiban. 3 tahun kita sudah berusaha kemana-mana. Nah akhirnya saya tanya, Pak, waktu itu yang terapi namanya Bapak Wiyardi. Pak, ini terapi selanjutnya di mana Pak? Di Sumpiyuh Mas. Rumah saya ke Sugihan, kalau ke Sumpiyuh itu sekitar 1,5 jam Bapak Ibu. Kalau saya bawa orang sehat, tak bonceng motor selesai. Tapi ini orang geletak, nggak bisa ngapa-ngapain. Saya harus ngerental mobil lagi segala macam gitu kan, biaya lagi. Akhirnya kan ditawarkan, Pak, beli alatnya saja. Lah terus terapinya gimana? Tak ajarkan 20 menit, insya Allah bisa. Asal Bapak bisa kerokan gitu nggih. Asal bisa kerokan, insya Allah bisa pakai barkun. Oh gitu. Oke. Singkat cerita, akhirnya saya beli alatnya. Seharga tadi sudah disampaikan 1.750.000. Saya beli. Saya rawat di rumah setiap hari kita terapi walaupun sebentar, yang penting setiap hari rutin. Setiap hari saya terapi. Kemudian enzimnya itu tadi ya ini enzim. Saya teteskan rutin di 3 hari pertama itu adalah 9 tetes per 2 jam. 9 tetes per 2 jam. Nah, waktu itu Pak Kiai bilang, Mas coba diobservasi 1 hari obat dokter di stop. Saya manut. Obat dokter saya stop. Alhamdulillah kok ini muka malah jadi yang tadinya kan pucat Pak nggih. Ini segar gitu. Saya laporkan ke beliau, Pak, ini mukanya jadi segar Pak. Udah, observasi lagi 3 hari tanpa obat sama sekali. Saya ganti dengan enzim total Bapak Ibu. 3 hari pertama per 2 jam itu 9 tetes. Setelah 3 hari, hari keempat gitu nggih, itu 3 kali 9 tetes setiap sebelum makan. Kita aktifkan terus. Memang sampai saya habiskan 1 botol Pak. 1 botol saya habis, kemudian saya beli lagi. Namanya RO nggih. RO itu saya habisnya sekitar 3 box. Jadi box yang pertama adalah paketan dengan yang saya beli barkunnya, saya nambah lagi 2, jadi 3 box habis. Itu selama kurang lebih 2 bulan. Jadi pada waktu 3 hari kita tanpa obat itu tadi, ini kaki sudah mulai bisa bergerak Bapak Ibu. Yang tadinya lumpuh total, ini mulai bisa gerak. Akhirnya kita teruskan lagi. Saya lihat tangan normal, kaki bisa gerak, mata bisa melihat lagi. Tepuk tangan untuk barkun. Dan hari ini Bapak Ibu alhamdulillahnya adalah ibu yang tadinya geletak seperti itu, hari ini sudah bisa jadi terapis di rumah. Gitu ya. Jadi yang tadinya benar-benar luar biasa gitu kan. Dan ini itu keajaiban pertama buat saya. Keajaiban kedua, ibu 3 tahun nggak ikut yasinan, nggak pernah ikut ke pasar, nggak pernah macam-macam, hanya di rumah saja. Di rumah sakit di rumah, di rumah sakit di rumah, seperti itu. Tiba-tiba ikut yasinan Bapak Ibu. Tiba-tiba ikut arisan PKK, ikut dasawisma. Otomatis apa? Dari mulut ke mulut ini cepat sekali Bapak Ibu beritanya. Berobatnya di mana Bu? Anak saya sendiri yang obatin. Anak saya sendiri yang terapi. Akhirnya apa? Yang stroke ke rumah, yang diabetes ke rumah. Jadi kayak tabib Bu saya di rumah. Ya, pada waktu itu, ini saya jadi cerita yang kedua ya. Ibu sakit. Pandemi itu saya bangkrut Bapak Ibu. Jadi saya posisi sedang benar-benar tidak berdaya. Ini nyambung dengan pertanyaan Ibu tadi untuk menaikkan apa yang tadi, usaha yang lagi drop gitu. Saya bukan drop lagi, saya sudah bangkrut.
bangkrutnya saya bukan hanya sekedar bangkrut, tapi meninggalkan hutang yang luar biasa. Ya, hutang luar biasa. Sudah seperti itu, ibu seperti itu ya, sakit. Ini wis gelap lah istilahnya. Tapi alhamdulillah Allah ngasih wasilah pertolongan lewat bakun ini. Saya jadi kayak tabib di rumah, saya nggak minta. Tapi namanya orang sembuh, alhamdulillah saya dikasih isinya amplop, Bu. Kalau amplop kok kayaknya enggak ya, tapi isinya amplop, alhamdulillah. Luar biasa. Ada yang ngasih 50, ada yang ngasih 100, ada yang ngasih 200. Buat alhamdulillah ibu sembuh. Tak lihat, saya pernah satu hari tak buka amplop gitu ya, 1,5 juta Bapak Ibu, tepuk tangan untuk Pak. Gitu ya. Dari amplopnya saja, saya belum jalan bisnisnya Bapak Ibu, makanya saya asik. Wih, terapi aja tiap hari. Gitu ya, dan semakin banyak pasien. Semakin banyak pasien yang tadinya hanya saya di rumah, akhirnya karena kesalahan ibu pun ikut jadi bantu terapi, adik saya juga bantu terapi, saya sudah mulai ke sana kemari. Gitu ya. Tapi lama-lama tak rasakan capek juga ya, saya jadi terapis gitu. Capek. Pak Soleh mengenalkan ke saya sistem bisnisnya. Mas, gini saja. Kalau satu hari Mas Ahmad bisa nerapi 15 orang, ketika Mas Ahmad punya tim, ini jumlahnya 2.000 saja, masing-masing satu hari nerapi 5 orang, itu berarti berapa? 10.000 orang bisa diterapi Pak satu hari. Gitu ya. Dan itu insya Allah bukan hanya rupiah yang mengalir Pak, pahala insya Allah juga mengalir Pak. Karena apa? Orang sembuh itu doanya insya Allah luar biasa buat kita. Bayangkan ketika ada 10.000 orang mendoakan kita Pak, itu hasilnya luar biasa. Ya, di bakun ini juga kita diajarkan doa. Saya berdoa sendirian, insya Allah saya dapat pahala. Karena apa? Saya pasrah semuanya kepada Allah. Saya libatkan apapun kehidupan saya, melibatkan Allah, itu insya Allah saya dapat pahala. Ketika saya mengajak satu orang, ini doa juga, ini dapat pahala Pak, nggih? Saya yang ngajarkan dia dapat enggak Pak? Insya Allah kecipratan nggih. Hari ini alhamdulillah ada 2.000 orang, hampir 2.000 orang di tim saya, setiap hari berdoa ismadom, saya kecipratan enggak Pak? Makanya alhamdulillah kadang saya nggak kerasa. Kita banyak banget sama Allah. Kenapa? Ini apa ya, akumulasi dari dua-dua banyak orang Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi yang belum punya bakun, saya mohon angkat tangan. Kira-kira kepengin nggak hidupnya berubah menjadi lebih baik lagi? Kepengin ya? Kira-kira kepengin nggak yang sakit kepengin sembuh hari ini? Jadi apapun keinginan kita, gitu ya, kita pengen punya keajaiban dalam hidup kita, awali dengan punya bakun dulu. Awali dengan punya bakun dulu. Kami punya cerita, Pak Nuh punya cerita banyak, Bu Maimunah punya cerita banyak, teman-temannya sudah punya bakun punya cerita banyak. Itu semuanya diawali dengan punya bakun dulu. Bu Maimunah itu di belakang, saya masih ingat 1 bulan yang lalu beliau seorang pegawai negeri sipil ASN, ya, golongannya sudah lumayan tinggi sebetulnya. Ini mau 4A katanya, ya, pembina berarti. Tapi sisa gajinya, kan kita lihat sisa gajinya katanya cuma tinggal 150.000 1 bulan. Ini sudah bukan rahasia umum, betul ya? Tinggal 150.000. Bahkan beli bakun pun tidak bisa langsung cash. Tapi ya, beliau merasakan keajaiban juga. Dalam waktu 1 bulan itu saya total penghasilannya Bu Maimunah dari bakun itu lebih dari 25 juta rupiah. Tepuk tangan untuk Ibu Maimunah. Ya, jadi yang hari ini kepengen punya perubahan dalam hidupnya dan hari ini kepengen punya bakun, saya mohon silakan maju ke depan Bapak Ibu. Silakan yang kepengen punya bakun hari ini juga silakan maju ke depan Bapak Ibu. Silakan yang kepengen punya bakun hari ini juga silakan maju ke depan. Mari kita jadikan hari ini adalah sejarah untuk kehidupan kita. Kita ukir sejarah hari ini. Pak Mantri hari ini bawa stok banyak Pak ya. Bawa stok banyak ya. Insya Allah hari ini banyak yang gabung. Siap. Bangga, siap.
Alhamdulillah Pak Nartoyo dari Magetan ya. Tadi Pak Lamidi titip. Siap. Ada lagi silakan Bapak Ibu yang kepengin hari ini punya barcode. Silakan. Dong ya. Barcode-nya boleh dibawa ke depan, Pak. Yang sudah siap hari ini dananya untuk langsung beli. Sudah siap semua? Yang belum bawa nanti bisa transfer nggak apa-apa, gitu ya. Sudah siap Pak ya? Langsung dikasihkan saja Pak, mungkin yang sudah siap. Yang sudah siap langsung dikasih produknya.